Abang Zain menikahiku secara siri. Dan anak ini adalah putri Abang Zain. Aku istri sahnya. Laila terjebak dalam lingkaran mendiang suaminya. Ia duduk tersandar menatap langit-langit balkon kamar. Kamar ini punya Zain sebelum menikah. Setiap sudut banyak kenangan tentangnya. Namun, tidak dengan Laila. Udara di balkon cukup dingin. Ia masuk ke kamar menutup jendela rapat-rapat. Ia ingin mengistirahatkan hati yang terus bertanya tanpa ada jawaban. Ketukan pintu membuat Laila terperajat dari lamunannya. Nak, bisa keluar sebentar? Suara mamah mertuanya terdengar di balik pintu. Laila turun dari ranjang, berjalan, dan membuka pintu. Wajah mamah Ratna tampak ragu ingin mengatakan sesuatu. Laila dalam hati, ada apa? Apakah Arman membuat onar lagi? Kenapa, Mah? Kok wajah Mama berat gitu seperti mau ngomong sesuatu? Tanya Laila. Kamu kenal wanita yang namanya Andini? Tanya mama. Laila langsung mengepalkan tangannya sangat erat. Wanita ia selalu tanya dalam hatinya, kini datang ke rumah mertuanya. Dadanya terasa panas mengingat isi catatan suami tengang Andini. Sebatas tahu, Mah. Dari buku catatan Abang Zain, mau apa dia kesini? Tanya Laila balik. Mamah terlihat menghela napas. Ia menggenggam tangan Laila dan menyuruh untuk ikut ke ruang tamu. Laila hanya mengikuti langkah mamah mertuanya. Ia tak tahu apa maksud perempuan itu datang ke sini. Langkah Laila terhenti ketika melihat wanita yang memangku seorang anak perempuan yang usianya sekitar 1 tahunan. Ini istri Zain yang sah, jadi jangan mengaku sebagai istri Zain. Bentak mamah Ratna menatap Andini sangat tajam. Abang Zain nikah siri dengan saya dan anak ini adalah putri Abang Zain. Darahnya mengalir darah om dan tante juga. Ucap wanita itu sangat lantang. Jantung Laila berpacu sangat cepat. Inikah jawaban atas Zain yang jarang pulang? Bahkan mereka jarang bertatap muka. Kamar terpisah, alasan Zain sangat gelis. Ia pulang larut malam dan tak mau mengganggu Laila yang sedang terlelap. Ternyata Zain fokus kepada istri sirihnya. Jangan ngaco, kamu! Putra kami tak akan berbuat seperti itu. Dia punya istri yang cantik. Mana mungkin Zain menikah denganmu? Ayah sangat geram mendengarnya. Anak yang ia banggakan karena kesuksesan dalam berkarir. Bahkan perusahaannya sedang berkembang. Tetapi sayang Zain kecelakaan ketika ingin mengecek perusahaannya di luar kota. Saya tak berbohong, Om. Bahkan baju Abang Zain masih banyak di rumah. Kami saling mencintai. Saya adalah kekasih Abang Zain sejak SMA. Perempuan itu yang masuk merubah rencana kami semua. Andini menunjukkan telunjuknya ke arah Laila. Perasaan Laila saat ini hancur. Ia baru tahu akan hal ini. Zain memang tak pernah memperlakukannya secara kasar, tetapi ia sangat dingin sikapnya. Kalau bicara sangat irit, ia menatap wanita itu dengan mata. Berkaca-kaca bahkan suaminya mempunyai anak dari wanita lain. Jika ditanya sesakit apa perasaannya sekarang, itu tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Suami yang ia harap mengkair sikapnya selama 2 tahun, ternyata malah menyimpan rahasia besar. 10 harga pasca meninggalnya Zain baru terbongkar karena kedatangan Andini. Kamu bilang aku, seharusnya kamu berpikir sebelum menikah sirih. Dengan Abang Zain, bagaimana perasaanku sebagai istri sahnya. Kamulah yang mengambil semua kebahagiaanku. Ucap Laila, kakinya terasa lemas, air matanya luruh turun membasahi kulit pipi yang putih. Sungguh sakit hatinya, bagaikan ditusuk-tusuk ribuan jarum halus. Zain sangat rapi sekali menyimpan rahasianya, sampai Laila tak tahu, dan dia merasa bodoh telah dibohongi selama ini. Kekayaan Zain tak pernah membuat dia bahagia, walaupun ia bisa membeli apapun dengan kartu hitam yang Zain berikan kepadanya. Bahkan ia tak pernah memakai kartu itu selama 2 tahun, karena yang ia butuhkan perhatian dari Zain. Abang Zain hanya mencintaiku. Dia terpaksa menikahimu karena perjodohan konyol itu. Ucap Andini tak mau kalah. Apa katamu? Perjodohan itu konyol? Justru pernikahan kamu dan Zain yang konyol. Memangnya kami mau mengakui anak ini adalah anak Zain? Nggak akan. Ayah bertolak pinggan, emosi sudah tampak memuncak. Laila berdiri di tengah perdebatan itu. Perasaannya hancur berkeping-keping. Kata-kata Andini menusuk seperti belati, melukai hati yang sudah terlanjur lelah. Tatapan Andini penuh kemenangan, seolah ingin menegaskan bahwa dirinya adalah sosok yang lebih pantas menerima cinta.
Zain. Namun, Laila tidak ingin kalah. Ia mencoba mengumpulkan keberanian, meskipun tubuhnya terasa lemah. Kalau memang anak itu darah daging Zain, buktikan dengan tes DNA. YCEP Laila. Suaranya serak karena menahan dada yang sudah sangat sesak. Semua orang di ruangan itu terdiam. Baik, kita buktikan. Setelah itu, aku ingin hak aku dan anakku diakui, termasuk bagian dari harta Zain. Andini tersenyum sinis. Ia merasa tertantang. Mamah Ratna memegang bahu Laila dengan erat, mencoba memberikan kekuatan kepada sang menantu. Ia tahu bahwa hati Laila sedang tak baik-baik saja. Nah, kamu nggak sendirian. Apapun hasilnya nanti, kami ada di pihakmu. Ujar mamah dengan lembut. Di dalam hati Laila, ada rasa pahit yang sulit ia jelaskan. Bukan hanya soal harta atau anak, tetapi pengkhianatan Zain yang menggores luka begitu dalam. 2 tahun ia hidup dalam pernikahan yang kosong, tanpa mengetahui kenyataan ini. Ia merasa bodoh, karena pernah berharap Zain akan berubah dan mencintainya. Laila menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apapun yang terjadi nanti, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Akan tetapi, ia bertekad untuk tetap berdiri, menghadapi semua ini dengan kepala tegak. Hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang. Kalau hasil tes DNA itu positif, siapkan dirimu kehilangan segalanya. Bisik Andini sambil melangkah keluar dari rumah itu. Laila mengambil catatan mendiang suaminya. Ia membuka lembar demi lembar, dan air matanya tak dapat lagi ia kendalikan. Isak tangisnya pecah saat matanya tertuju pada kalimat terakhir yang ditulis oleh Zain. Maafkan aku, Laila. Karena ada dia, Andini. Kini, ia memahami makna dari kata-kata itu. Kalimat sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar. Zain telah menikah siri dengan Andini. Ucapan Laila untuk melakukan tes DNA tadi sebenarnya hanya sekadar memastikan. Meskipun firasatnya mengatakan bahwa anak yang digendong Andini memang benar darah daging Zain. Hatinya terasa perih. Penderitaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat kini terasa semakin menyayat. Ia tidak pernah mengungkapkan keluh kesahnya kepada kedua mertuanya. Setiap hari, ia selalu mencoba tersenyum, berpura-pura bahagia ketika ditanya soal anak. Mamah mertuanya terus saja meminta Laila mengandung anak. Zain bahkan direncanakan pergi ke dokter untuk memeriksa. Bagaimana mereka bisa memeriksa kesuburan jika tidur saja mereka selalu terpisah? Padahal Laila telah berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang perhatian. Ia selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan Zain. Meskipun ada pembantu, ia tetap memasak sendiri karena tahu Zain tidak suka makanan dari luar. Ia memastikan pakaian Zain selalu rapi dan bekalnya selalu siap setiap kali suaminya pergi ke kantor. Zain adalah seorang CEO yang sukses, tetapi Laila tahu bahwa di balik kesuksesan itu, ia hanya menginginkan cinta suaminya. Namun, apa balasan yang ia terima? Ternyata Zain telah memiliki wanita lain. Laila menggenggam foto pernikahan mereka, memperhatikan senyum Zain yang tampak begitu bahagia di hari itu. Ia berbicara dengan suara bergetar. Matanya masih basah oleh air mata. Bang, ternyata kamu gak pernah mencintaiku? Ucapnya lirih, suara yang dipenuhi luka dan rasa kecewa. Kini, Laila menyadari bahwa semua senyum, semua perhatian kecil yang ia harapkan dari Zain selama 2 tahun pernikahan mereka, hanyalah ilusi. Pernikahan mereka adalah sebuah kebohongan. Zain tidak pernah mencintainya. Suara ponselnya berbunyi, pertanda ada pesan masuk. Ia mengambil dan mencengkram erat ponselnya ketika membaca pesan singkat itu. Arman, sang adik ipar, abangnya saja sudah menyakiti dia. Kini tekanan dari Arman semakin menjadi. Memang kalimat Arman ini sangat natural. Dia meminta maaf kepada Laila, namun kalimat akhirnya ia melakukan itu karena cinta. Laila tersenyum kecut. Cinta, apa artinya? Cinta yang ia harapkan dari Zain malah tak didapatkan. Tetapi ini malah adik iparnya yang menyatakan cinta. Ia tidak percaya lagi dengan cinta. Jangan menggangguku lagi. Laila membalas pesan Arman melalui voice note dengan suara berteriak. Betapa tertekannya dia, sampai muak dengan keadaan ini semua. Dia melempar ponselnya ke atas kasur dan menangis tergugup. Tak ada seorang pun yang tahu bagaimana perasaan saat ini. Kenapa ia harus dijodohkan dengan orang yang tidak sama sekali mencintainya. 2 tahun Zain tak terlihat untuk mencoba mencintainya.
Pengorbanannya sia-sia selama 2 tahun ini. Suaminya ternyata sering tak pulang ke rumah, karena memang ada rumah lain dan wanita. Itu adalah cintanya yang sudah lama. Kenapa waktu perjodohan tidak menolak? Hal itu yang dipikirkan Laila kini. Dirinya sudah dicap menjadi seorang janda. Sungguh ironis hidupnya. Hatinya saat ini sangat hancur. Ia hanya meratapi dirinya sendiri. Sebenarnya Laila tak mau untuk dijodohkan. Tetapi demi bakti kepada kedua orang tua ia menyetujui. Laila merupakan anak yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Di kediaman Arman. Arman mendengarkan suara Laila yang terdengar sangat marah. Ia sangat terkejut dengan balasan yang dikirim Laila. Kenapa dia semarah ini? Apakah aku memang sangat dibenci? Gumam Arman. Dia mencoba mengirim pesan kepada Laila kembali. Laila, kenapa kamu? Ada apa? Gak mungkin dengan kedatanganku kemarin pagi membuatmu berteriak seperti ini. Arman mengirim pesan kembali kepada Laila, kali ini melalui voice note. Tak lama ada voice note balasan yang dikirim Laila. Karena aku sangat membencimu, Arman. Arman mengerutkan dahi. Pesan yang dikirim seperti bukan Laila. Tapi aku sangat mencintaimu. Arman membalas lagi, tetapi Laila tak membalasnya. Ia mencoba menelepon, tetapi nomor Laila sudah tak aktif. Arman duduk di kursinya dengan gelisah. Pesan terakhir dari Laila yang penuh kebencian terus terngiang di benaknya. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi pikirannya terus berputar tanpa jawaban. Suara Laila yang terdengar penuh amarah, terasa begitu asing baginya. Apakah ia telah melukai perasaan Laila sejauh ini? Arman melempar ponselnya ke meja. Frustrasi dengan perasaannya yang semakin tidak bisa dikendalikan. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Laila salah di mata banyak orang. Tetapi ia tidak bisa memaksa hatinya untuk berhenti mencintai.